Perkenalkan, nama saya Naila Agustina dari 12F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hoax. Hoax adalah informasi atau berita bohong yang dibuat dan disebarkan seolah-olah benar padahal tidak sesuai fakta, dan sering disebarkan di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Seringkali hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan berita adalah orang yang lemah imannya, karena ia tetap menyebarkan berita padahal ia tahu bahwa menyebarkan berita hoaks akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun banyak orang. Islam melarang menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya, karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Hoaks akan menjadikan seseorang tidak dipercaya lagi di masyarakat. Oleh karena itu, hoaks harus benar-benar dijauhi oleh seseorang, karena akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Seperti contohnya, jika ada hoaks, maka mereka langsung menyebarkannya tanpa mengetahui kebenarannya, dan itu akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Meretaknya hubungan masyarakat. Dengan adanya hoaks tentang seseorang atau kelompok tertentu, maka orang lain memiliki stigma negatif sesuai dengan hoaks yang disebarkan. Maka hubungannya akan merenggang dalam masyarakat, lalu membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Seperti contohnya, orang yang menyebarkan berita hoaks, ia akan merelakan waktu dan hartanya dibuang dengan sia-sia, seperti untuk membeli paket internet untuk menyebarkan berita ke medsos yang membutuhkan internet, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai kebaikan dan membenci keburukan, yang salah satunya adalah penyebaran hoaks. Maka orang yang menyebarkan hoaks akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ciri-ciri hoaks. Yang pertama, judul provokatif atau berlebihan, seperti viral, hati-hati ada bencana alam. Yang kedua, tidak mencantumkan sumber resmi, tidak ada media yang menyebarkannya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menghasut dan menakutkan, seperti sebarkan sekarang juga atau tidak kamu akan. Kalimat tersebut akan menimbulkan kepanikan. Yang keempat, isi berita tidak masuk akal, biasanya berbentuk pesan teruskan, terutama pada WhatsApp. Dan yang terakhir, gambar atau video lama yang diambil dari kejadian lain. Contoh yang pertama, hoaks tentang tsunami dan gempa bumi. Seringkali mendapatkan berita, terutama di TikTok maupun WhatsApp, yang menyebarkan bahwa akan terjadi tsunami pada tanggal sekian di tempat ini. Padahal berita tersebut tidak langsung BMKG yang sebarkan, melainkan orang lain. Maka warga pun akan merasa panik dengan berita tersebut. Contoh selanjutnya ada hoaks tentang babi ngepet. Banyak warga yang percaya dengan kejadian tersebut. Banyak kasus yang sering disebut babi ngepet di Indonesia sudah masuk berita, dan setelah diselidiki polisi tidak pernah terbukti benar. Biasanya hanya babi hutan biasa ataupun kesalahpahaman warga. Dalam Islam, hal ini harus diselidiki dengan tabayun dan akal sehat, karena akan menimbulkan fitnah dan tuduhan kepada orang yang tidak bersalah. Dan cara kita untuk menghindarinya yaitu jangan percaya dan lakukan cross-check terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau hoaks. Cek sumber berita. Pastikan berasal dari media yang terpercaya. Dan jangan langsung percaya pada pesan yang berantai. Dan lakukan tabayun seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan bahwa jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuanmu, agar kamu tidak menyesali perbuatanmu itu. Kita diperintahkan untuk mengecek kebenaran berita dan dengan membandingkannya dengan sumber lain. Dan jangan langsung share dan jangan terburu-buru membagikan berita tersebut kepada orang lain sebelum yakin kebenarannya. Lalu yang terakhir, ingat dosa menyebarkan berita hoax. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman harus lebih teliti dan pilih-pilih dalam menerima berita, dan jangan meng-share apabila belum mengetahui kebenarannya. Dan kita sebagai pengguna media sosial harus cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya, agar kita tidak menjadi penyebar hoaks, serta dapat menjaga kesatuan dan keselamatan bersama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.